Asal-usul Cirebon bermula dari Pangeran Walangsungsang, yaitu anak dari Prabu Siliwangi, yang dikatakan kabur dari keraton Pajajaran setelah ibunya, yaitu Nyai Subanglarang wafat. Nah, ketika Nyai Subanglarang wafat, beliau mendapatkan perlakuan yang buruk dari kalangan istana, yang akhirnya membuat Pangeran Walangsungsang ini memutuskan meninggalkan keraton menuju ke arah timur dan tiba di Pondok Ki Gedeng Danuwarsi. Setelah beberapa waktu tinggal di Pondok Ki Gedeng Danuwarsi, beliau dikatakan memperistri putri Ki Gedeng Danuwarsi yang bernama Nyai Indang Gelis. Nah, tidak lama berselang, ketika Pangeran Walangsungsang ini kabur dari keraton, Nyai Rara Santang pun tidak lama menyusul kakaknya ke tempat Ki Gedeng Danuwarsi ini. Nah, setelah singgah beberapa waktu di Pondok Ki Gedeng Danuwarsi, Pangeran Walangsungsang beserta istri dan adiknya yaitu Nyai Rara Santang berangkat ke Gunung Amparan Jati untuk berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kafi yang juga disebut sebagai Syekh Nurul Jati. Setelah berguru kurang lebih selama 3 tahun kepada Syekh Datuk Kafi, Pangeran Walangsungsang diberi nama Ki Samadullah dan diperintahkan oleh gurunya untuk mendirikan pedukuhan di kebun pesisir yang terletak di sebelah selatan Gunung Amparan Jati ini. Ki Samadullah akhirnya mendirikan gubuk dan tajuk di sana atas saran dari gurunya tersebut. Beliau pun bertemu dengan Ki Danusela yang bergelar Ki Gedeng Alang-Alang di sana. Ki Gedeng Alang-Alang adalah adik dari Ki Gedeng Danuwarsi yang ternyata telah lama tinggal di Tegal Alang-Alang atau kebun pesisir yang kemudian disebut Lemah Wungkuk bersama dengan istrinya yaitu Nyai Arumsari di sana. Ki Danusela bersama istrinya bekerja mencari rebon atau udang kecil untuk membuat terasi, petis dan juga garam untuk menyambung hidup mereka. Dari pernikahannya dengan Nyai Arumsari, Ki Danusela mempunyai seorang anak bernama Nyai Retna Riris, yang kelak bernama Nyai Kencana Larang. Yang selanjutnya dikatakan bahwa Ki Samadullah memperistri Nyai Kencana Larang ini, dan kemudian mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Caruban. Dukuh Tegal Alang-Alang pun akhirnya semakin hari semakin bertambah ramai dan banyak warga masyarakat yang berpindah ke daerah itu untuk berdagang dan menangkap ikan di sana. Ki Gedeng Alang-Alang oleh penduduk pedukuhan akhirnya dipilih menjadi kuwu yang pertama di sana. Sedangkan Ki Samadullah ditunjuk sebagai pangraksa bumi dengan gelar Ki Cakra Bumi. Nama pedukuhan ini pun akhirnya berubah menjadi Desa Caruban yang artinya yaitu campuran. Alasan dinamai Caruban karena desa tersebut tinggal berbagai bangsa dengan agama, bahasa, tabiat, dan juga pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian atas saran Syekh Datuk Kafi, Ki Cakrabumi dan Nyai Rara Santang disuruh berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Selama di Mekah, keduanya tinggal di Pondok Syekh Bayanullah, yaitu adik dari Syekh Datuk Kafi. Dan mereka pun berguru kepada Syekh Abu Yazid di sana. Nyai Rara Santang pun kemudian diperistri oleh Maulana Sultan Mahmud yang juga disebut Syarif Abdullah, yaitu putra Ali Nurul Alim dari bangsa Hashim yang berasal dari Bani Ismail yang dulu berkuasa di kota Islamiyah. Setelah menjadi istri Maulana Sultan Mahmud, Nyai Rara Santang diberi nama Syarifah Mudaim dan kakaknya kemudian diberi nama Haji Abdullah Iman. Nyai Rara Santang pun akhirnya tinggal bersama suaminya di sana. Sementara itu Haji Abdullah Iman kembali ke Pulau Jawa. Setelah sampainya di Pulau Jawa, Haji Abdullah Iman kemudian mengajar agama Islam dan membangun tajuk Jalagrahan beserta membangun sebuah rumah sebagai tempat beliau bertempat tinggal. Beberapa waktu bersilang, beliau mendapat kabar bahwa Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat. Kedudukan Ki Gedeng Alang-Alang sebagai kuwu Caruban akhirnya digantikan oleh Haji Abdullah Iman ini, dan kemudian beliau mendapatkan gelar lagi yaitu Pangeran Cakrabuana. Nah, setelah mendapat kabar bahwa Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat,
Beliau pun mendapat kabar juga nih guys, bahwa Ki Gedeng Jumajan Jati wafat juga, yang akhirnya membuat Pangeran Cakrabuana ini ditunjuk untuk meneruskan kedudukannya sebagai penerus kerajaan Singapura. Namun beliau menolak meneruskan kerajaan Singapura dan memilih untuk membubarkan kerajaan ini. Dan beliau juga memilih peninggalan dari kerajaan Singapura ini seperti harta dan lainnya dialihkan untuk membuat keraton baru, yaitu Keraton Pangkuwati, untuk memajukan Caruban. Prabu Siliwangi di Keraton Pakuan Pajajaran pun mendengar hal ini dan kemudian menyambut hal baik langkah yang diambil oleh putranya tersebut. Sebagai tanda dukungan, Prabu Siliwangi mengirimkan duta kerajaan yang dipimpin oleh Temenggung Jagabaya dan juga adik bungsu dari Pangeran Cakrabuana ini, yaitu Raja Senggara atau Raden Kian Santang. Prabu Siliwangi pun memberi gelar Sri Manggana kepada Pangeran Cakrabuana dan Keraton Pangkuwati akhirnya menjadi bawahan kerajaan Pajajaran, yang akhirnya membuat Keraton Pangkuwati ini harus berkewajiban menyerahkan terasi dan garam sebagai bulu bekti atau pajak kepada kerajaan Pajajaran. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Pangeran Cakrabuana, Dipati Keling, Sunan Gunung Jati, dan Ki Gedeng yang ada di Tatar Sunda akhirnya melakukan musyawarah dan mereka memutuskan bahwa Caruban tidak akan lagi menyerahkan bulu bekti kepada Keraton Pakuan Pajajaran. Tindakan Caruban itu mendapat tanggapan keras dari Pakuan Pajajaran. Karena hal itu, Pakuan Pajajaran akhirnya mengirimkan 60 orang pasukan untuk menindak Caruban di bawah komando Tumenggung Jagabaya. Namun Tumenggung Jagabaya ternyata berada di pihak Caruban, dan akhirnya tindakan menghukum Caruban itu tidak terlaksana. Apalagi tidak beberapa lama setelah peristiwa itu, Prabu Siliwangi dikatakan menghilang. Setelah Caruban tidak membayar bulu bekti dan Prabu Siliwangi menghilang bersama Pakuan Pajajaran, Caruban pun semakin besar dan kemudian menjadi Kesultanan Caruban, dengan sultan pertama atau raja pertamanya yaitu Pangeran Cakrabuana. Namun setelah Sultan Zainul Arifin meninggal dunia, Kesultanan Caruban ini mengalami sedikit gesekan internal di dalam Kesultanan Caruban ini. Tepatnya ketika pemerintahan Kesultanan Caruban dilanjutkan oleh cucu dari Sultan Zainal Arifin yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Abdul Karim. Nah, kemudian Pangeran Rasmi menggunakan nama gelar ayahnya, yaitu Panembahan Adikusuma, yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Girilaya. Nah, Panembahan Girilaya ini pada masa pemerintahannya terjepit di antara dua kekuatan kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Banten merasa curiga sebab Caruban dianggap lebih mendekat ke Mataram karena Amangkurat I adalah mertua Panembahan Girilaya. Sedangkan Mataram di lain pihak merasa curiga bahwa Caruban tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri. Karena Panembahan Girilaya dan Sultan Ageng Tirtayasa adalah sama-sama keturunan dari Sunan Gunung Jati. Jadi Banten dan Mataram ini miskom gitulah guys, yang akhirnya membuat mereka saling berburuk sangka. Nah, tidak lama setelah penempatan Panembahan Girilaya, sekitar tahun 1650-an, Amangkurat I dari Mataram mengundang Panembahan Girilaya beserta kedua putra tertuanya, yaitu Martawijaya dan Kartawijaya, untuk berkunjung ke Keraton Mataram di Kota Gede, sekaligus menghormati naiknya Girilaya sebagai penguasa baru Kesultanan Caruban. Namun selepas acara penghormatan selesai, Panembahan Girilaya bersama kedua putranya ternyata dilarang kembali ke Caruban dan disuruh tinggal di lingkungan Mataram saja. Kebijakan tersebut ternyata merupakan kebijakan politik Amangkurat I terhadap para penguasa pesisir. Hal yang sama juga ternyata dialami oleh Pangeran Prasena, anak dari Pangeran Tengah, penguasa
kerajaan Arosbaya di Madura. Jadi ketahuan nih Mataram yang jahat ya guys. Nah, karena Panembahan Girilaya ditawan, Kesultanan Caruban akhirnya mengalami perguncangan karena tidak adanya pemimpin di Kesultanan Caruban. Maka dari itu, Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten menunjuk Pangeran Wangsakerta, yaitu adik Pangeran Mertawijaya dan Kartawijaya, untuk menjadi raja sementara atau wali sultan sampai ayahnya kembali. Kesultanan Caruban pun sepakat mengangkat Pangeran Wangsakerta sebagai wali sultan sampai ayahnya kembali. Nah, beberapa waktu pun berselang nih guys. Pangeran Wangsakerta yang berada di Caruban akhirnya mendapat kabar bahwa ayahnya telah wafat dan kedua kakaknya ternyata dijadikan jaminan oleh Amangkurat I kepada VOC atau Belanda. Pangeran Wangsakerta yang mendapat kabar tersebut kemudian meminta bantuan Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa selaku Sultan Banten kala itu pun mendapat kabar itu dan kemudian melakukan kerjasama dengan Raden Trunojoyo yang dikabarkan hendak melakukan pemberontakan dan mengkudeta Amangkurat I di Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian melakukan kerjasama dengan Trunojoyo ini dan kemudian mengirim bantuan persenjataan kepada Trunojoyo selaku pemimpin pemberontakan di sana. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa ini mengajukan syarat bahwa Trunojoyo harus membebaskan para pangeran Caruban yang ditahan oleh Mataram dan VOC di sana. Nah, Trunojoyo pun akhirnya berhasil melakukan pemberontakan dan mengkudeta Amangkurat I dan kemudian merebut keraton Mataram. Orang-orang yang ada di dalam keraton Mataram pun akhirnya ditawan oleh Trunojoyo dan dibawa ke Kediri. Namun para pangeran Caruban diserahkan ke Kesultanan Banten dengan hormat. Setelah para pangeran Caruban sampai di Banten, isu siapa yang akan memimpin Kesultanan Caruban pun akhirnya mencuat dan ramai. Isu tersebut akhirnya diselesaikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten ini. Sultan Ageng Tirtayasa pun menyampaikan bahwa sangat terpaksa membagi Kesultanan Caruban menjadi 2 kesultanan dan 1 peguron, dikarenakan untuk menghindari perpecahan keluarga Kesultanan Caruban. Karena adanya perbedaan pendapat di kalangan keluarga besar Kesultanan Caruban ini mengenai penerus Kesultanan Caruban. Maka dari itu, Sultan Ageng Tirtayasa menyampaikan bahwa 2 orang akan menjadi sultan dan memiliki wilayah masing-masing, yaitu Pangeran Mertawijaya dan Kartawijaya. Sementara 1 orang lagi yaitu Pangeran Wangsakerta akan menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan, namun memegang kekuasaan atas kepustakaan keraton. Penobatan ketiga putra Sultan Abdul Karim sebagai penguasa wilayah dan penguasa peguron dinobatkan oleh Sultan Abdul Fattah dan dilanjutkan dengan deklarasi ketiganya di Keraton Pangkuwati. Namun penobatan itu masih menyisakan ketidakpuasan karena Sultan Abdul Fattah dari Banten hanya memediasi ketiganya dengan cara menobatkan mereka bertiga sebagai penguasa wilayah dan penguasa peguron, namun tidak membagi wilayah kekuasaan kepada masing-masing secara tetap dan mengikat. Pangeran Martawijaya akhirnya beranggapan bahwa dia adalah pewaris tahta yang sah karena dia adalah putra tertua dari Sultan Abdul Karim yang meninggal ketika dalam penawanan di Mataram kala itu. Pangeran Martawijaya kemudian menyampaikan keinginannya kepada utusan VOC agar Belanda mau membantunya mendapatkan tahta Kesultanan Caruban. Namun kemudian hal ini terdengar oleh kedua saudaranya dan kemudian mendapat penentangan oleh Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Wangsakerta ini. Pangeran Kartawijaya berpendapat bahwa mereka telah sama-sama dinobatkan sebagai penguasa wilayah di Caruban. Menyikapi hal ini, kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada Kesultanan Banten. Sementara Pangeran Wangsakerta menuntut agar dirinya juga dapat berkuasa di Caruban. Karena selama terjadi kekosongan akibat ayah dan saudaranya ditawan oleh Mataram, dialah yang menjadi wali dan menjalankan pemerintahan Kesultanan Caruban kala itu. Nah,
Pada saat itu ternyata keinginan Martawijaya ini terdengar oleh orang-orang dari Kesultanan Banten yang ada di Kesultanan Caruban ini, yang akhirnya membuat mereka melakukan perang gerilya terhadap VOC di Indramayu untuk mengusir VOC dan Belanda agar tidak terjadi kejadian seperti Amangkurat I pada kala itu. Nah, Kesultanan Banten akhirnya menghancurkan gudang milik VOC yang ada di Indramayu itu yang dipimpin oleh Arya Surya dan Ratu Bagus Abdul Qadir. Akibat perang gerilya yang dilakukan oleh Kesultanan Banten, VOC akhirnya menyetujui Pangeran Martawijaya dan berkata bahwa para penguasa Caruban sebagai raja-raja yang bebas tidak terikat oleh pihak manapun dan berjanji akan melindungi para penguasa Caruban dengan cara menempatkannya sebagai protektorat atau wilayah dalam perlindungan Belanda. VOC akhirnya mengirim pasukan dari Batavia untuk menyerang balik Kesultanan Banten yang ada di wilayah Kesultanan Caruban ini. Orang-orang dari Kesultanan Banten pun kalah dalam perang tersebut, dan Kesultanan Caruban akhirnya menjadi sekutu VOC. VOC dan Kesultanan Caruban pun akhirnya membuat perjanjian persahabatan. Perjanjian persahabatan itu pun akhirnya terjalin. Namun pada akhirnya Belanda semakin hari semakin dalam ikut campur dalam mengatur Caruban, sehingga semakin surutlah peranan dari keraton-keraton dan Kesultanan Cirebon ini. Puncaknya terjadi ketika kekuasaan pemerintahan Kesultanan Caruban secara resmi dihapuskan oleh VOC. Nah, sejak saat itu Kesultanan Caruban akhirnya hanya tinggal nama saja atau tinggal sejarah saja. Tapi pada masa kemerdekaan, wilayah Kesultanan Caruban akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun Kesultanan Caruban tetap hanya tinggal sejarah saja. Dan akhirnya wilayah Kesultanan Caruban ini berubah nama menjadi Cirebon. Nama ini diambil dari istilah air bekas pembuatan terasi yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon yang biasa disebut cai rebon, yang artinya air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dan akhirnya daerah ini terkenal dengan nama tersebut. Wilayah Cirebon ini akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Nah, itu dia guys, asal-usul dari Cirebon ini guys. Terima kasih dah yang sudah mampir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.